Oke, bismillah. Selamat pagi, malam, tergantung Bapak Ibu menonton video ini, pagi atau siang atau malam. Di sini yang mulai kita akan pelajari adalah cara menggunakan aplikasi ini yang pertama. Yang jelas di sini sudah ada buku panduannya Bapak Ibu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Yang Bapak Ibu harus lakukan pertama kali adalah di mana Bapak Ibu harus mengerti cara penyusunan perangkat ajar terlebih dahulu. Jangan menyerahkan pekerjaan Bapak Ibu kepada AI sepenuhnya. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali. Ketika Bapak Ibu sudah paham tentang penyusunan perangkat ajar, otomatis Bapak Ibu dapat mudah menyusun perangkat. Apa yang ada di depan ini, di dashboard ini bisa Bapak Ibu lah klik dan langsung masuk terhadap menunya masing-masing tanpa Bapak Ibu harus melihat menu yang ada di sini. Jadi ini sudah sesuai dengan alurnya masing-masing. Yang sering jadi pertanyaan adalah ketika mencetak, Pak, bagaimana nama sekolah kita kok tidak ada segala macam? Di sininya ada menu pengaturan cetak, Bapak Ibu. Di pengaturan. Pastikan di menu pengaturan cetak ini Bapak Ibu sudah mengisi nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP jika memang kepala sekolah itu ASN. Kalau NIP guru itu diambil dari profil Bapak Ibu sendiri yang Bapak Ibu ketika daftar. Jika Bapak Ibu lupa, silakan edit di sana. Nama gurunya, tempat cetak, tanggal cetak, dan tahun ajaran yang berlangsung. Silakan itu Bapak Ibu edit dan simpan pengaturan jika memang sudah sesuai. Setelah sudah, Bapak Ibu silakan kembali ke dashboard. Di dashboard ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bedah CP, itu sudah jelas. Bapak Ibu harus bedah CP. Ketika bedah CP seperti ini, boleh langsung klik di menu seperti ini, boleh langsung di seperti ini, Bapak Ibu di menu sebelah kiri di sidebar, di sisi kiri. Ketika bedah CP seperti ini, gimana kita cara membuat CP tersebut agar menjadi TP? Rumusannya. Ini contoh adalah sudah yang pernah dibuat. Saya coba hapus terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu cukup ketika lagi di sini, bukan diterapkan ataupun di reset. Ini hanya untuk filter agar Bapak Ibu dapat membuat dokumen secara tidak membingungkan untuk mensortir ini semua. Nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah tempat di sini, Bapak Ibu cukup pindah ke arah kanan. Di sini ada bedah CP menjadi TP. Pastikan CP-nya Bapak Ibu sudah menggunakan Basecamp nomor 46 tahun 2025. Jikapun ada yang terbaru, Bapak Ibu silahkan gunakan yang terbaru. Sambil mengingatkan sebelum kita memulai untuk membedah CP, aplikasi ini hanya untuk mempermudah Bapak Ibu menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tadinya Bapak Ibu mungkin bisa mengerjakan selama 1 minggu, sekarang hanya butuh waktu 1 hari. Ya, jadi tidak penuh Bapak Ibu menyerahkan pekerjaan Bapak Ibu kepada AI. AI dapat membuat kesalahan. Itu disclaimer pertama yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi tidak menyerahkan keseluruhan. Balik lagi Bapak Ibu harus mengecek pekerjaan hasil dari AI. Jangan menyerahkan sepenuhnya, kecuali jika Bapak Ibu cuek. Memang ya sudah, saya serahkan aja ke AI gitu. Saya balikan kembali ke diri masing-masing. Oke, sekarang waktunya penyusunan adalah ketika setelah klik menu tersebut, tombol tersebut, Bapak Ibu cukup di sini pilih jenjangnya. Saya akan menggunakan jenjang SD. Jika nanti ada pertanyaan sekolah kita dari Kementerian Agama gimana? Sama aja, SD itu sama dengan MI, SMP sama dengan MTS, SMA sama dengan MA, SMK sama dengan MAK. Kenapa RA belum ada? Itu masih saya akan buat selanjutnya. Jadi di sini hanya untuk jenjang dari sekolah dasar atau MI sampai ke MAK atau SMK ya. Setelah Bapak Ibu di sini memilih jenjangnya, pilih fasenya untuk kelas berapa, pilih kelas spesifiknya kelas berapa. Ini untuk memudahkan administrasi. Walau sejatinya per fase harusnya dibuat modul, tapi biasanya tiap sekolah memiliki administrasi yang berbeda-beda, harus per kelas dibuatnya karena kebiasaan kita lama gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan mapel bahasa Indonesia. Nah, jika mapel Bapak Ibu termasuk mulok, berarti Bapak Ibu tidak perlu memilih yang ada di sini. Silahkan ketik saja mulok di sini. Misalnya contohnya bahasa Sunda atau segala macam lah. Yang Bapak Ibu tahu untuk mulok, silahkan masuk di sini. Gitu ya. Di Bapak Ibu sesuai muloknya. Nah, setelah Bapak Ibu punya bahannya untuk bedah CP, Bapak Ibu cukup paste di sini. Paste di kolom ini. Ketika kolom ini sudah dipaste oleh Bapak Ibu, atau Bapak Ibu misalnya kosong, keklik, itu mereka tetap akan menghasilkan TP itu sendiri. Cuman balik lagi saya ingatkan, ketika AI yang menggenerate TP, dia tidak tahu itu dari peraturan Basecamp
nomor berapa. Biasanya dengan defaultnya itu akan menggunakan Basecamp nomor 32, karena kebanyakan yang telah digunakan secara banyak adalah nomor 32 tahun 2024. Nomor 46-nya belum banyak terlalu digunakan. Biasanya itu yang terjadi, saya sudah nyoba. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan CP sesuai kelas masing-masing, Bapak Ibu cukup ke kelas atau cukup ke tombol seperti ini. Di bawah kanan bawah. Tinggal Bapak Ibu tunggu seperti ini. Ya. Ini adalah loading, tergantung jaringan Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Nanti akan ada notifikasi di sebelah kanan seperti ini jika memang berhasil. Nah, jika memang berhasil akan memiliki seperti ini. Nah, ketika berhasil pun tampilan di sini akan berubah Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, di sini hanya untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu agar tidak membedah terlalu banyak. Nih, di sini tinggal sesuaikan Bapak Ibu. Jika di sini munculnya contoh, di sini munculnya hanya ganjil, kok tidak ada genapnya? Ya silakan Bapak Ibu tentukan sendiri mana TP yang akan diajarkan di semester genap, berapa JP-nya, itu sesuaikan dengan instansi masing-masing. Jangan menyerahkan AI, oh berarti AI-nya bodoh tidak bisa mengerjakan seperti ini. Sepenuhnya adalah AI hanya untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu ya, bukan menggantikan Bapak Ibu sebagai guru. Itu fungsinya pertama. Oke, anggaplah ini sudah sesuai Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat langsung ke tombol paling kanan di atas, scroll lagi ke atas, di sini ada simpan semua. Pastikan disimpan. Jika tidak disimpan, otomatis ini tidak akan terbaca tersimpan Bapak Ibu. Ya, kalau untuk menu penyusunan ATP ini hanya nama saja, sebenarnya sudah disusun. Otomatis Bapak Ibu di sini tinggal cetak saja. Dan ini bentuk ATP-nya sudah ada. Nah, seperti ini. Ada di kanan atas ya, di sebelah sini. Nih, kalau saya zoom di sini di kanan atas, cetak ATP. Di sini Bapak Ibu otomatis akan melihat previewnya yang jadi ATP-nya berapa di sini. Kenapa ini ganjil semua? Karena tadi tidak saya edit. Harusnya kan ada genap ya. Jadi Bapak Ibu silakan edit sendiri, nanti dicetak langsung dan berbentuk cetak sudah sesuai dan sudah siap digunakan. Gitu. Jika belum Bapak Ibu tidak sesuai, CP-nya silakan atau ATP-nya tidak sesuai, silakan edit di menu sini. Di perencanaan diedit seperti ini. Silakan diedit oleh Bapak Ibu di sini disesuaikan mana TP yang Bapak Ibu pengen ajarkan terlebih dahulu, apakah nomor 2 akan naik menjadi TP pertama yang akan kita ajarkan dan seterusnya. Itu terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian yang paling penting adalah ketika kita menyusun prota di sini. Ini prota ini tergantung dari ATP yang Bapak Ibu susun tadi. Ini sudah otomatis. Jadi fungsi prota di sini hanya untuk langsung cetak saja. Jadi pekerjaan Bapak Ibu hanya dua sebenarnya, hanya di sini saja, di bedah CP dan penyusunan ATP. Sisanya semua ke bawah adalah otomatis. Nah, ketika sudah seperti ini sama Bapak Ibu tinggal siap cetak dan siap print, tanda tangan, selesai. Kecuali prosem. Prosem Bapak Ibu harus mengisi di minggu berapa. Nah, pastikan sebelum mengisi, pilih ATP dengan benar dulu kelas berapa. Jangan sampai Bapak Ibu lupa pilih kelas, kok ATP-nya yang muncul ini aja. Tapi Bapak Ibu tidak teliti terhadap kelas yang Bapak Ibu pilih. Ini harus pastikan dipilih. Ketika Bapak Ibu memilih, contoh tadi kayak kelas kita yang akan kita pilih adalah kelas 3. Di genapnya sudah kita tentukan ya. Di genapnya seperti ini. Nah, di sini kosong. Jangan kaget, karena tadi CP-nya Bapak Ibu tidak memasukkan semester genap. Tapi kalau kita semester genap itu akan ada. Nah, untuk penentuan minggu bagaimana? Nah, penentuan minggu bagaimana? Untuk penentuan minggu ini balik lagi sesuaikan dengan instansi Bapak Ibu masing-masing. Ini sangat diberi kebebasan. Jadi tidak berpatokan kepada AI berapa minggu gitu. Ya. Balik lagi karena yang menentukan ada tiap instansi berbeda kebutuhannya untuk minggu efektifnya di tiap jenjang. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi. Nanti otomatis ketika Bapak Ibu isi di sini dirubah. Di sini contoh ada 16 minggu secara default. Harus 36. Di sini ketika Bapak Ibu ubah menjadi 12, di sini cukup Bapak Ibu jangan enter atau segala macam. Di sini cukup Bapak Ibu klik di bagian luar. Di bagian luar sini otomatis di sini yang tadinya 16 akan berubah jadi 12 gitu ya. Jadi cuma segini aja. Nah, tinggal Bapak Ibu isi. Setelah sudah Bapak Ibu isi ini, Bapak Ibu bisa langsung ke modul ajar atau runtutannya misalnya setelah bedah CP menjadi TP, ATP-nya sudah saya susun Pak, prota proses nanti aja belakangan, itu silahkan Bapak Ibu langsung aja ke modul ajar, nggak apa-apa, itu tidak terlalu kaku. Ketika sudah, Bapak Ibu tinggal membuat modul ajar di sebelah sini. Balik lagi, fungsi di atas ini adalah hanya untuk filter tersendiri ya Bapak Ibu, untuk filter. Nah, ketika Bapak Ibu sudah di sini,
tinggal klik saja, ini sudah di menu modul ajar ya. Nih, di menu modul ajar, Bapak Ibu tinggal klik buat modul ajar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dengan banyaknya ke bawah, dengan banyak isian seperti ini. Ini adalah default dari saya yang saya coba buat adalah detail rencana pembelajaran A sampai U. Mungkin tiap sekolah akan merasa berbeda, mungkin Bapak Ibu akan merasa berbeda, tapi default versi saya adalah seperti ini ketika membuat modul ajar. Jika keyakinan Bapak Ibu berbeda, yaitu kan menurut pendapat masing-masing ya Bapak Ibu. Karena saya menggunakan seperti ini. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana Bapak Ibu menyusunnya. Di sini Bapak Ibu pilih dulu fasenya. Fase berapa? Contoh tadi kita adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Pelajaran bahasa Indonesia, kelasnya kelas 3. Ya. Misalnya kalau di sini kosong, berarti ini yang sudah dihapus tadi oleh saya. Ya, anggaplah ini bahasa Indonesia, tadi saya klik muluk. Ya. Di sini kelas 3. Nah, ketika ini sudah menjala warna putih, otomatis di sini akan muncul alokasi JP. Ini balik lagi, ini adalah auto dari yang Bapak Ibu isi. Nah, TP-nya, ini silahkan Bapak Ibu pilih sendiri. Dalam satu modul ajar itu bisa terdiri dari beberapa TP. Apakah bisa semua? Bisa, silahkan Bapak Ibu. Tergantung, makanya bagaimana instansi Bapak Ibu dan pengawas dari Bapak Ibu sendiri nanti di sana. Nah, contoh kita akan menggunakan satu seperti ini. Apakah kita harus memasukkan judul seperti ini? Tidak. Karena ini akan di-generate otomatis. Biarkan saja. Balik lagi, di sini ada bacaan contoh bab 1 hubungan manusia dan Al-Quran. Ini hanya sebagai contoh saja. Judul bab. Jika tidak pun, tidak perlu Bapak Ibu input, ini akan meng-generate otomatis. Nah, di sini terdapat fitur aktifkan kurikulum berbasis cinta. Ini khusus madrasah. Jika Bapak Ibu tidak di bawah naungan Kementerian Agama, ini cukup dinonaktifkan saja. Dan ini Bapak Ibu tugasnya tinggal memilih model pembelajaran. Semua model pembelajaran kemungkinan sudah masuk di sini sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jikapun tidak, nanti akan saya tambahkan. Akan disesuaikan. Setiap saran dan kritik dari Bapak Ibu akan diterima dan tindak lanjuti. Contoh kita akan membuat seperti ini. Nah, tugas Bapak Ibu di modul ajar seperti ini gimana? Cukup memilih model pembelajaran. Apakah A sampai U tadi harus kita isi, Pak? Tidak harus. Jadi Bapak Ibu harus di sini cukup memilih model pembelajaran. Dan jika ada instruksi lebih untuk EA-nya mengerjakan, silakan ketikkan di kolom ini. Itu untuk fokusnya kemana. Jika tidak ada, saran saya dari saya agar membuat clear, lebih baik Bapak Ibu tidak mengisi ini dan langsung klik susun langkah rubrik dengan AI. Nah, semua nanti yang ada di sini ini otomatis akan terisi. Bagaimana dengan ini yang sudah terisi terlebih dahulu? Ini hanya sampel saja. Contohnya. Jadi Bapak Ibu sekarang fungsinya hanya mengklik tombol seperti ini. Ya. Ketika sudah klik tombol seperti ini, pastikan ditunggu Bapak Ibu, jangan sampai diklik berkali-kali atau double klik. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu cukup tunggu saja 3 sampai 5 menit. Itu sudah tergenerate otomatis. Jika gagal pun tidak mengurangi kuota Bapak Ibu. Jika memang mengurangi, tinggal hubungi pusat bantuan. Nah, contoh ini sudah 2 langkah, mungkin hanya beberapa detik ya, tidak sampai 1 menit. Dia akan mengisi seperti ini. Nah, ketika selesai, dia otomatis akan muncul seperti ini. Sudah ada peringatan jika ada kolom kosong, silakan Bapak Ibu isi kembali. Makanya sebelum Bapak Ibu simpan, pastikan Bapak Ibu cek kembali tiap isian seperti ini. Jangan sampai ketika cetak, loh kok ini kosong? Ternyata Bapak Ibu tidak mengecek kembali hasil generate AI. Karena AI dapat membuat kesalahan. Tidak mungkin 100% AI selalu benar, Bapak Ibu. Nah, jika ada lembar kerja peserta didik yang sering ditanyakan, kenapa ini tidak ada gambar? Balik lagi, ketika menggenerate sebuah gambar, AI dapat melakukan kesalahan banyak. Kita dapat, misalnya kita contohnya ingin menggenerate sebuah gambar yang kita mau, AI bisa saja berasumsi lain. Itu makanya saya tiadakan di sini, gitu. Nah, jika ada seperti ini di LKPD-nya, ini bukan artinya, oh ini nanti akan formatnya berantakan. Tidak, ini adalah format tabel berdasarkan sistem web, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu pengen menambahkan tabel baru, silahkan copy paste format ini. Ya, seperti ini. Tinggal Bapak Ibu tambahkan di bawahnya, paste dan rubah isinya. Itu akan menjadi sebuah tabel. Oke, anggaplah semua ini sudah terisi Bapak Ibu ya. Anggaplah semua ini sudah terisi sesuai Bapak Ibu mau. Bapak Ibu tinggal klik tombol simpan modul ajar. Pastikan disimpan, jangan tidak disimpan, karena tidak akan bisa terbaca. Ketika sudah disimpan seperti ini, nanti Bapak Ibu akan kembali ke menu seperti ini. Artinya apa? Pekerjaan Bapak Ibu menyusun modul ajar sudah tuntas. Tinggal Bapak Ibu cek di menu cetak seperti ini. Ya.
Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Contohnya, jika ada ketidaksesuaian, di sana ada tombol edit, silahkan Bapak Ibu edit. Kertas default yang saya gunakan adalah kertas A4, jangan menggunakan folio. Karena ini udah siap cetak di kertas A4. Kalau di kertas folio atau V4 atau legal, nanti Bapak Ibu akan terasa menggantung di bagian bawah ataupun di bagian atas. Ya, jadi sudah siap untuk digunakan oleh Bapak Ibu di sini. Kembali lagi saya mengingatkan sebelum saya tutup, AI ini hanya mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Efisiensi waktu terpotong 80%. Yang tadinya mungkin harus 1 minggu, sekarang bisa mengerjakan dalam waktu hanya 1 hari untuk semua kelas. Jadi prinsipnya adalah keluarga nomor 1, administrasi tidak menyelamatkanmu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita sibuk menyusun modul, keluarga kita sendiri lupa akhirnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Bapak Ibu dapat menghubungi di bagian sini, di bagian menu sini. Bapak Ibu ya, di bagian sini ada pusat bantuan. Bapak Ibu pusat bantuan di sini ketikkan masalahnya dan nanti otomatis akan terkirim ke WhatsApp. Nanti admin WhatsApp akan membalas pesan Bapak Ibu satu persatu. Tidak bisa langsung instan. Paling segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menggunakan aplikasi ini.